dari anak-anak kumpul yang acara itu sampai jatuh, beberapa orang jatuh, blah. Jadi setelah jadi yang UKS teriak, awalnya yang ke lari ini tadi, diam kalian semua, lari, terus akhirnya dipegangin, terus kayak entah itu diruqyah atau dibacain Al-Quran atau ayat kursi kayak gitu-gitu. Di tenda UKS-nya juga teriak. Terus akhirnya yang di kumpulan anak-anak acara ini juga akhirnya teriak. Jadi itu sosoknya gimana? Kayak anak kecil. Oh, anak kecil. Kayak anak kecil, ya remaja lah, nggak kecil-kecil banget, kayak anak kecil remaja gitu. Ya cuman nyengir gitu. Sambil goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misteri. Kembali lagi bersama saya Riko di Ngismis, ngobrolin kisah misteri. Dan Sobat Misteri, jangan lupa dukung channel kami, subscribe, like, share, and comment, biar kita lebih semangat bikin video untuk kalian tonton di rumah. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu nih, narasumber yang dia pernah punya pengalaman mistis saat dia berada di Coban Rondo. Kali ini nih, dia akan cerita di studio Tanah Gusti. Kita langsung sapa aja Mas Grahana. Mas Grahana. Halo. Sehat ya Mas ya? Sehat Mas, alhamdulillah. Oke, katanya punya pengalaman nih waktu di Coban Rondo. Monggo sampein ceritain nih. Ya, waktu sekitar 2008 lah ya. 2008? 2007. Oh, jadi 2007. Kita kebetulan kegiatan kampus, ya. Di situ kebetulan saya juga sebagai kakak senior. Di situ ada program untuk melantik mahasiswa baru. Ospek mungkin ya, ospek. Ya, ospek kampus ya. Iya. Jadi kegiatannya itu ya kita ospeknya di luar kampus gitu. Kayak outbound kayak gitu. Nah, sekitar 3 harian. 3 harian itu dari Jumat, Sabtu, Minggu. Weekend ya. Iya. Tapi kita udah prepare-nya di kampus itu, kita kumpul dulu di kampus itu Jumat pagi. Jumat pagi. Nah, di situ pengecekan alat segala macam, terus mendata mahasiswa baru, siapa aja yang nggak ikut, siapa aja yang ikut, seperti itu gitu. Kebetulan saya itu di situ job desk-nya sebagai si keamanan. Keamanan. Si keamanan. Iya. Jadi ini ya, apa namanya? Peserta-peserta ya? Peserta gitu. Nah, kita sambil menunggu angkutan, bukan bis tapi kayak truk-truk tentara lah. Oh, kayak truk TNI. TNI ya. Yang dari belakang masuk. Iya, gitu. Ada 2 di situ. Nah, setelah truknya datang, kita data lagi. Terus akhirnya kita masukin mahasiswa baru itu. Mohon maaf, itu pesertanya ada berapa kira-kira? Berapa ya? Sekitar hampir 50 lah, 45-50 lah. Banyak juga ya. Iya. Jadi kan setiap jurusan itu langsung dijadiin satu. Iya, ospeknya seperti itu. Nah, terus akhirnya kita berangkat. Awalnya sih nggak ada masalah apa-apa. Ya kita seneng-seneng aja gitu. Senang gitu. Terus apalagi kan kita juga punya adik baru gitu. Kita jelasin sambil di truknya masing-masing itu nanti kegiatannya apa aja. Seperti itu. Terus kita briefing sebentar sama anak-anak
mahasiswa baru kayak gitu-gitu. Akhirnya kita nyampe ke daerah Jeban Rondo itu. Jadi tempatnya itu parkirannya itu di bawah, parkiran mobilnya itu. Kita jalan naik, jadi kayak lahannya itu terasiring, kayak sawah gitu. Oh, Trap gitu kayak sawah gitu. Dari turun mobil itu, dari truk itu, jalan ke lokasinya itu kayak bukit atau gimana? Jalan setapak atau emang ada jalannya sendiri, paving atau gimana? Ya jalan paving biasanya. Paving biasa. Awalnya jalan paving. Terus akhirnya begitu kita masuk itu kayak daerah-daerah hutan gitu kan, Jeban Rondo, Jawa Timur. Barangkali ada yang tahu. Ya seperti itu lokasinya. Kita kebetulan ngambil tenda dulu buat persiapan anak-anak mahasiswa barunya seperti itu. Terus akhirnya buat panitianya juga. Terus gitu kita jalan ya sambil nyanyi-nyanyi, ada yang bawa gitar panitianya seperti itu. Saya sebagai si keamanan, pengecekan barang yang sekiranya nanti takutnya ada yang ketinggalan kayak gitu-gitu di truk. Terus mahasiswa baru yang tidak boleh dibawa barang-barangnya apa aja. Akhirnya nyampe di area camp itu sekitar 5 tapakan ke atas. Jadi kita ngelewatin kayak tegalan-tegalan jagung, ladang-ladang itu. Ya, ladang itu. Karena ada lahan yang di situ nggak tahu kenapa kok nggak boleh dibangun tenda. Oh, jadi ada tempat ada areanya sendiri yang nggak boleh dibuat camp. Jadi kasih khusus tenda. Kosong. Tapi padahal tempat itu ya biasa aja. Iya. Atau ada kayak apa gitu tanda tuh nggak ada? Nggak ada. Tapi nggak boleh dipasang tenda. Sama warga situ nggak boleh. Jadi kita langsung ke atas naik. Nah, hari pertama akhirnya pembagian tenda cewek sendiri, tenda cowok sendiri, terus tenda UKS kayak kesehatan gitu sendiri, tenda panitia sendiri yang entah itu ketua panitianya, entah itu si keamanannya atau kesehatannya seperti itu. Akhirnya itu hari pertama kita kumpul untuk menjelaskan kegiatan apa aja yang bakalan nanti dilaksanakan, ya sekaligus pengenalan untuk senior-senior ke mahasiswa baru. Jadi prodinya apa aja di dalam kampus itu. Kan kebetulan kita kuliahnya itu di broadcast pertelevisian dan perfilman. Oh iya, saya pernah dengar itu. Iya. Kalau nggak salah di Taman Apsari ya? Taman Apsari, benar. Erlangga Broadcast lah istilahnya. Nah, setelah itu akhirnya udah malam berikutnya hampir menjelang malam lah. Malam kedua nih? Itu kita rapat panitia. Jadi kita mau membuat acara. Di situ mau ngerjain mahasiswa baru itu. Kayak jurit malam lah. Tapi kita nggak melepas mahasiswa baru itu satu-satu buat jalan setapak ke hutan-hutan itu enggak. Masalah biasanya kayak gitu ya, disuruh jalan sendiri gitu. Jadi kita sesuai dengan kampus kita itu apa, kayak membuat drama sedikit lah. Ya. Di situ awalnya ya kita ya biasa aja. Cuman emang hawanya hutan gitu kan dingin ya. Dia dingin, kadang kayak singup. Istilahnya singup itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Ya, mencekam lah. Iya, mencekam itu. Karena kan benar-benar kita sendiri yang acara itu. Jadi nggak ada orang ngecamp lainnya, itu nggak ada. Nah, terus setelah itu kita kumpulin mahasiswa baru itu di tengah, ya. Jadi pinggir-pinggirnya itu
tenda, mereka dikumpulin di tengah semua. Nah, kita itu mau mengadakan kuis awalnya. Itu maaf, di tengahnya itu ada pakai api unggun nggak? Biasanya kan kalau ada acara-acara kumpul di perkemahan kan ada api cuman kan itu. Kita kan agak geser. Oh. Kalau pas di lingkaran api unggun kan kita space-nya kan kurang luas gitu. Jadi agak geser. Seperti itu. Akhirnya mulailah kita drama-dramaan awalnya. Ada temenku yang marahin si maba ini sampai marah, nangis mabanya. Terus akhirnya aku kan juga ikut terlibat karena sebagai si keamanan seolah-olah kita itu melerai, padahal kita juga udah tahu skenario itu. Akhirnya ada yang nangis, sampai ada maba yang cowok itu nggak terima akhirnya. Disitulah sempat chaos, adu dorong. Kita emang setiap kegiatan itu ada yang dokumentasiin waktu itu, cuman nggak tahu dokumentasinya kemana. Tiba-tiba ketika rame, chaos, ada yang teriak dari barisan belakang itu. Maba itu yang teriak? Iya, maba. Rasanya, woi kalian semua diam. Beneran itu. Akhirnya kita ya begitu chaos, akhirnya ya diem kita. Kita refleks sama-sama speechless. Siapa itu? Kita nggak tahu. Itu awalnya yang teriak itu cewek apa cowok. Kita cari. Siapa yang teriak itu? Siapa? Wah, kerasukan lah. Jadi mereka itu, si cewek itu ternyata cewek kan, lari ke tengah-tengah api unggun. Ternyata yang teriak cewek ya? Iya, cewek akhirnya. Akhirnya di situ sempat dihadang, dipegangin, terus akhirnya teman kita itu sesama panitia ada yang ya bisa lah buat ngobatin, bukan ngobatin ya, kayak meredahkan lah. Dia punya kemampuan. Iya, punya kelebihan lah seperti itu. Jadi si cewek ini sempat dibaringin di tanah, dia meronta-meronta Mas Yan. Wah, gitu. Nah, akhirnya di situ yang awalnya anak-anak sempat diam, terus akhirnya kita harus lanjut nih acara. Toh yang kerasukan itu cuma anak satu, ya. Kita tetap lanjut akhirnya acara. Sebentar, itu cewek tadi dibawa kemana? Atau tetap di tempat di tempat situ juga. Jadi ketika dipegangin, dia meronta ke tanah, di situ juga akhirnya. Jadi kita belum sempat bawa ke tenda UKS itu. Langsung kayak diredahin di situ. Akhirnya kita panitia yang lain tetap ke acara yang maba yang kumpul ini, ya tetap. Ternyata nggak cuma satu orang, nambah lagi. Ya kita kan nggak tahu kalau ternyata di tenda UKS itu udah ada mahasiswa baru yang kondisinya nggak sehat. Ya. Teriaklah dari tenda UKS itu. Teriak juga. Teriak gimana terus? Teriak, wah. Sampai akhirnya panitia itu minta tolong. Mas, tolong. Akhirnya sebagian panitia masuk juga meredakan, kayak saut-sautan akhirnya. Dari anak-anak kumpul yang acara itu sampai jatuh, beberapa orang jatuh, brak. Jadi setelah jadi yang di UKS teriak, awalnya yang nyambung ke lari ini tadi.
diam kalian semua. Wah. Lari, terus akhirnya dipegangin, terus kayak entah itu diruqyah atau dibacain Al-Qur'an atau ayat kursi kayak gitu-gitu. Di tenda UKS-nya juga teriak. Terus akhirnya yang di kumpulan anak-anak acara ini juga akhirnya teriak. Itu banyak. Iya, langsung kayak entah apa ya percaya nggak percaya sih. Kayak kita ya mikirnya awalnya fisiknya lelah gitu. Tapi nggak mungkin sampai teriak lah. Nah, tapi anehnya kok sama. Ya. Jadi panitia juga kayak sedikit ini beneran nggak sih kayak gitu. Nah kebetulan kan pas di tengah-tengah agak ke belakang itu ada tim dokumentasi yang benar-benar kamera itu di stay buat ngerekam kegiatannya anak-anak itu. Akhirnya ada yang ngelihat kameramen kita itu jadi kayak kabut itu turun gini kayak cerobong dari atas, cerobong ini langsung piar anak-anak itu. Di situ pelan ya, di kabutnya turun pelan. Iya, jadi malam itu. Jadi kayak emang turun, nggak tahu itu emang kebetulan cuacanya atau emang apalah gitu. Cuman anehnya itu kayak awalnya dibentuk dulu terus pecah. Kayak terjun. Kabutnya itu. Tapi berupa asap. Di situ akhirnya kan banyak yang teriak akhirnya. Jadi banyak yang kesurupan. Iya. Di lokasi akhirnya kan banyak itu. Ya? Akhirnya saya juga dipanggil sebagai si keamanan. Gerhana, coba periksa lainnya, tenda-tenda lainnya. Barangkali ada apa yang di situ, entah itu mahasiswa yang nggak ikut kayak gitu-gitu. Jadi kita itu ada tim keamanan itu ada sekitar 3 orang. Kita udah nyebar, kita center, kita cari. Barangkali ada orang iseng ya. Misalnya kumpul lagi nggak ada. Emang. Jadi tenda itu benar-benar sepi semua. Kosong ya? Kecuali tenda UKS ya. Itu. Akhirnya di situ. Terus yang acara itu sempat diberhentikan akhirnya. Karena kita udah fokusnya ke mahasiswa yang anak-anak kesurupan ini tadi. Itu. Nah, sebagian yang nggak kesurupan disuruh jongkok, duduk, suruh baca-baca. Jangan sampai kosong pikirannya. Seperti itu. Baca-baca ya, baca-baca. Jangan sampai kosong pikirannya. Jadi ada yang lihat, tiba-tiba ada yang ngomong, Kak, ada orang lari ke sana, Pak. Jadi saya sama teman saya itu ngejar pakai senter. Kan gelap gitu kan. Pakai senter akhirnya kita curiga ada 2 kamar mandi. Ada 2 kamar mandi itu agak ke atas. Posisinya di mana kamar mandi? Agak serong. Jadi ini kita tempat acara. Jadi kita keluar tempat acara itu sampai naik. Berapa meter kayaknya? 10 meteran lah. 12 lah, 10-12. Itu cuman kan jalannya kan emang berkelok-kelok kayak gitu kan, bebatuan kayak kadang gitu. Akhirnya kita center sampai akhirnya kita ngelilingin kamar mandi itu, 2 kamar mandi itu, dimana kita yang si keamanan itu cuman 2 orang, yang satunya di acara itu nggak ada apa-apa. Ternyata itu apa? Saya menemukan pembalut. Pembalut ada di kamar mandi itu. Jadi ya ini ya, buat kalian kalau di tempat-tempat gitu-gitu ya sensitif banget untuk melakukan kotoran, buang sampah sembarangan, apalagi pembalut. Nah tuh di kamar mandi. Iya, apalagi di kamar mandi. Gitu kalau bisa ya, kalau bisa ketika kita lagi mens gitu ya,
dia nggak apa-apa, ngomong aja lagi mens. Atau datang bulan ya, mohon maaf, datang bulan. Itu sebisa mungkin pembalut itu ya tetap kita bawa, jangan dibuang di situ. Dibuang ke sampah lah. Dibuang di sampah pun ya harus dibungkus yang rapi. Lebih amannya ya dibawa lagi. Nah di situ akhirnya ada di dalam kamar mandi sebelah kanannya itu ada pembalut. Kita ambil, ada sekitar 3 pembalut. 3 pembalut. Jadi ya kita ambil, kita amanin. Nah, ada teman saya itu tiba-tiba nengok ke atas gini, duduk. Ada orang duduk di atas kamar mandi. Di atas kamar mandi. Kamar mandi. Itu di dalam kamar mandinya dia di atas atau di Jadi luar kan itu gentengnya? Saya yang masuk kamar mandi, teman saya di depan kamar mandi, agak ke bawah gini. Terus akhirnya saya ambil pembalutnya, tiba-tiba teman saya itu iseng di gentengnya kan? Genteng atap kamar mandi itu. Jadi gini. Itu berdua aja ya, satu di luar, satu di dalam. Hei, teman, ini beneran. Jadi itu sosoknya gimana? Kayak anak kecil. Oh, anak kecil. Kayak anak kecil, ya remaja lah, nggak kecil-kecil banget, kayak anak kecil remaja gitu. Ya cuman nyengir gini. Sambil goyang. Iya. Terus gimana? Akhirnya tiba-tiba saya keluar, cepetan. Nah, saya kan ya udah, dia panik, saya udah nggak berani ngeliat itu. Terus akhirnya kita lari sambil nyenter gini. Terus kita balik ke acara itu, saya dibilangin, ya ini bahasa Indonesianya ya, kan kita kan orang Surabaya kan, Pak, tadi itu di atas ada anak gelantungan gitu di atas kamar mandi. Itu dia nggak tahu ya cowok atau cewek? Enggak, jadi kayak siluet gitu. Jadi kayak bentuk aja gitu. Akhirnya udah kita lanjut sweeping. Jadi yang kesurupan ini udah dimasukin UKS, ya, acara dibubarin buat lanjut hari ketiganya. Kita yang sebagai tim keamanan itu tetap harus sweeping. Ternyata yang kerasukan ini bukan anak maba aja. Jadi ada teman kita sebagai panitia itu tiba-tiba kakinya itu kayak itu kaku terus gitu, kayak kayu. Nggak bisa digerain dia. Tekuk gitu nggak bisa. Mungkin kram sampai dipijitin, tetap nggak bisa. Akhirnya, tapi anehnya suaranya itu nger. Kayak suara macan gitu kan. Iya, sejenis itulah. Sejenis itu. Terus akhirnya sekitar hampir 2 jam gitu terus dia. Wih, lama ya mas ya? Gitu. 2 jam dengan kaki yang kaku. Sampai akhirnya UKS. Dia dibawa ke UKS enggak? Sampai akhirnya dia dibawa ke itu depan api unggun. Barangkali kedinginan gitu. Depan api unggun mungkin. Iya. Gitu. Jadi dia sambil didudukin di atas dahan pohon tebangan itu. Jadi gitu. Ada panitia juga dari senior kita. Jadi panitia pendamping lah senior kita itu tiba-tiba itu jadi yang awal nolongin si cewek lari ini, dia tiba-tiba kayak kerasukan. Itu kayak jadi macan. Dia kayak kerasukan. Iya, garuk-garuk pasir gitu. Nah, ya setelah itu kita kan belum tahu nih, kenapa ini si A ini kenapa? Jadi kayak melawan temen
saya yang itu kaku gitu. Ini posisinya ada pada depan. Ada pada depan. Tapi teman saya cuman gini kok. Nah, si kakak senior saya itu yang jadi. Emang secara gitu ya? Secara wujud itu ya manusia, cuman secara tingkahnya itu udah kayak ngerangkak gitu. Ngerangkak harimau gitu. Setelah itu akhirnya udah agak lemesan, kakinya udah bisa ditekuk pelan-pelan. Kakak senior saya itu sadar. Akhirnya setelah itu dia cerita, si teman saya ini yang kakinya lurus terus itu, katanya sepenglihatan dia ya, itu kakinya peluk terus sama anak kecil. Jadi ada sosok anak kecil yang meluk kakinya. Dia. Iya. Terus akhirnya kakak senior saya itu ya juga gini, mangkakno iku mau aku ndelok asli. Makanya itu tadi saya lihat sebenarnya. Cuman dia nggak sadar kalau dia jadi itu. Dia mungkin usir mungkin maksudnya. Iya, secara mungkin di luar kendali dia, akhirnya dia jadi seperti itu juga. Udahlah, kita akhirnya clear, semua udah aman lagi. Terus besok paginya ada orang tua datang. Pagi ya? Maaf, ada orang tua datang. Jadi kayak mbok-mbok desa lah. Mau bengi ketokane rame, ono apa? Ya kita cerita, ada acara, ada yang kerasukan. Maaf, tadi yang kerasukan kira-kira sampai berapa orang, Mas? Wah, gak ngitung, Mas. Gak ngitung saya. 10 kira-kira? Iya, hampir lah ya. Cuman kan massal kan bisa lebih dari 10. Bisa lebih dari 10. Sedangkan itu ketika kabutnya turun, pecah ke anak-anak itu, langsung timbul itu tadi. Yang keluar dari UKS itu tadi, teriak sambil lari. Terus setelah itu muncul satu-satu juga. Nah, si mbok ini bilang gini akhirnya, salah sopo wingi gak ono sing izin gitu. Artinya? Salah siapa kemarin gak ada yang izin. Gak ada yang izin ke warga setempat kalau ngadain acara. Minimal entah itu kita kasih sembako kayak gitu-gitu. Ada syaratnya lah ya, mungkin. Iya. Istilahnya kita ya nyun sewu lah. Nyun sewu kayak pamitan ke warga setempat lah paling tidak ya kan, ke tempat situ untuk ngadain acara di Cuban Rondo itu ya. Ya karena itu tadi kan mungkin kesalahan kita juga sebagai panitia. Akhirnya kita kasih sembako kayak Indomie, minyak goreng ya. Setelah akhirnya mbok-mbok itu pergi, ada salah satu panitia yang jadi kan areanya itu udah kita pakai tali rafia gitu. Batasnya dibatasi. Gitu. Ternyata sempat ada yang melihat orang tua kakek-kakek itu kayak buang sesuatu di dalam area kita. Nah itu kita ya belum tahu juga itu emang dibikin sampai akhirnya banyak yang kerasukan itu atau emang tempatnya yang seperti itu. Karena saya sendiri juga menemukan pembalut itu tadi di kamar mandi tadi. Pikiran saya ya emang kemungkinan terbesar ya karena pembalut itu tadi dibuang sembarangan. Bisa jadi ya. Terus ya banyak yang celometan juga kayak gitu-gitu. Ngomong sompral lah. Ngomong sompral akhirnya. Kok akhirnya tapi setelah
dikasih sembako mbok-mbok itu tadi buat dibagiin ke warga. Nah, malam ketiga ini kan jadi kita pulangnya malam keempat. Nah, malam ketiga ini aman, malam nggak ada kejadian apa-apa. Jadi hari ketiga pagi udah ngasih sembako iya, ke mbah-mbah tadi itu. Malamnya aman. Aman. Percaya nggak percaya sih, tapi benar-benar ya kita gitaran, ya rame, api unggunan, nyanyi-nyanyi bareng kayak gitu. Ya akhirnya aman. Nggak ada kejadian apa-apa malam ketiga. Walaupun kita sempat itu tabur garam di tenda-tenda gitu. Ya percaya nggak percaya, tapi kita lakuin itu tabur garam kayak gitu. Dan kita ngasih sembako ke mbok-mbok itu tadi, akhirnya ya aman. Sampai hari berikutnya ya, hari keempat ya? Iya, jadi malam hari ketiga itu udah puncak acaranya, kita berpelukan, udah ternyata aman ya alhamdulillah. Terus akhirnya paginya hari keempat kita pulang. Seperti itu. Tapi yang mencekamnya yang banyak yang muncul itu tadi, karena benar-benar ketangkep kamera itu kayak kabut itu dibentuk itu. Terus akhirnya pecah. Lumayan serem juga nih pengalamannya Mas Gerhana waktu di Coban Rodo Mas ya. Iya. Di ospek waktu itu ya. Maba baru. Iya, 2007. 2007. Iya, 2007. Nah, buat kalian sobat misteri, gimana pendapat kalian tentang cerita Mas Gerhana tadi? Kalian langsung aja komen di kolom komentar. Oke, Mas Gerhana, terima kasih banyak sudah datang ke studio Tanah Gusti. Nah, sobat misteri, gimana pendapat kalian tentang cerita Mas Gerhana tadi? Kalian tulis di kolom komentar, oke? Sampai di sini cerita hari ini. Ketemu lagi bersama saya Riko di Ngismis, ngobrolin kisah misteri.